Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Berikut presentasi akhir dari kami kelompok 10, yaitu pembelajaran mesin dengan penerapan metode Cummins dalam pengelompokan data pengunjung perpustakaan, yang mana anggota kelompok kami adalah Nelpi Saranoto Soid saya sendiri, Satria Kemala Putra, Arab Andestama, Fadilah Rizky Jungjungan, M. Farid Halim, dan Solapide Jamili. Next. Bab 1 Pendahuluan. Adapun latar belakang dari tugas kami adalah Perpustakaan ITERA merupakan tempat bacaan yang terdapat di dalam kampus Institut Teknologi Sumatera yang menyediakan banyak buku bacaan sumber informasi untuk pengunjung. Perpustakaan ITERA tentu menjadi salah satu tempat mahasiswa untuk pick up untuk perkuliahan selanjutnya. Hal ini banyak pengunjung tercatat pada daftar buku pengunjung perpustakaan. Next. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data pengunjung. Selanjutnya, bagaimana penerapan algoritma Cummins untuk pengolahan data sumber bacaan dan rekomendasi buku kepada pengunjung. Next. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu proses pengolahan buku bacaan di perpustakaan, kemudian meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan terhadap sumber bacaan yang tersedia. Next. Dan batasan masalah yang dapat diambil adalah yang pertama, penerapan algoritma dalam data pengunjung berdasarkan pola kunjungan dan minat baca. Kemudian penerapan algoritma yang dapat memberikan rekomendasi bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari pengunjung. Next. Selanjutnya dasar teori. Yang pertama, perpustakaan merupakan sebuah tempat yang syarat dengan kekayaan ilmu pengetahuan, di mana buku-buku dari berbagai disiplin ilmu terkumpul dan disimpan dengan rapi. Next. 2. Algoritma Cummins. Salah satu algoritma dalam analisis clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda secara otomatis. Yang ketiga, clustering, yang merupakan teknik dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Yang keempat, ada Python, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter atau langsung mengeksekusi kode tanpa dikompil ke bahasa-bahasa mesin. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Kemudian lanjut ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada alur penelitian, yaitu ada studi literatur, perumusan masalah, pengumpulan dataset, pre-processing dataset, clustering dengan Cummins, dan analisis dan evaluasi hasil. Next. Kemudian untuk penjabaran langkah penelitiannya, yang pertama ada studi literatur, yaitu dengan melalui jurnal dan artikel dari internet yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Next. Yang kedua ada perumusan masalah, di mana kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari hasil literatur dan sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan. Untuk membantu penelitian dapat memiliki pandangan untuk alur penelitian yang kompleks dan terarah. Kemudian ada ketiga, pengumpulan dataset. Dataset yang diperoleh akan diakses dan diolah. Hal ini sebagai kebutuhan utama untuk penerapan algoritma dalam penelitian yang dilakukan. Next. Yang keempat ada pre-processing dataset, yaitu dengan melakukan pre-processing dataset dengan beberapa proses, yaitu mengurangi beberapa atribut yang tidak digunakan dan memperbaiki data yang tidak sesuai. Yang kelima ada clustering dengan algoritma Cummins, di mana pada langkah ini melakukan clustering pada dataset yang telah dilakukan proses pre-processing dengan menggunakan algoritma Cummins. Next.
Kemudian yang keenam, analisis dan evaluasi hasil, di mana hasil clustering dengan algoritma K-means pada dataset akan dilakukan analisis hasil untuk memperoleh informasi hasil dari dataset yang digunakan. Next. Untuk alat dan bahan, alatnya itu ada laptop dan Google Colab, dan bahannya ada dataset dari perpustakaan. Ilustrasi perhitungan metode, di mana metode perhitungan yang dilakukan dengan algoritma K-means akan mengelompokkan klaster dataset yang diberikan. Rancangan pengujian yang dilakukan akan melibatkan penerapan algoritma pemrograman Python dan menggunakan perangkat keras. Hal ini untuk mengevaluasi bagaimana kinerja sistem berhasil menjalankan algoritma K-means terhadap dataset yang diberikan. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Di bagian hasil, di sini ada compile daripada program. Di sini ada beberapa potongan source code. Yang pertama, bagian daripada import library. Di sini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama library Pandas, kemudian library OS, kemudian ada library daripada Matplotlib, dan kemudian ada daripada library K-means yang akan digunakan untuk pengelompokan data daripada data pengunjung. Selanjutnya ada pembacaan file. Potongan source code yang termuat di sini ada variabel data perpustakaan yang membaca daripada file Excel dari file data perpustakaan XLX, di mana pembacaan file ini digunakan untuk membaca daripada isi file yang berada dalam file data Excel data perpustakaan. Hal ini digunakan untuk melakukan pemanggilan dan pengecekan isi data untuk pemrosesan clustering. Selanjutnya ini merupakan bentuk hasil daripada pembacaan file yang menunjukkan di sini ada kolom dengan data sebanyak 1317 data di dalam file data perpustakaan. Selanjutnya ada proses pre-processing data, yang dimana di sini ada potongan source code yang menunjukkan hasil daripada kolom yang dibutuhkan untuk proses clustering. Yang pertama di sini ada variabel bulan dan variabel tanggal peminjaman. Kemudian ada proses source code untuk menghitung jumlah peminjaman. Hal ini dilakukan berdasarkan clustering daripada bulan. Artinya dalam satu bulan jumlah peminjam sebanyak 144 sampai bulan ke-12. Selanjutnya ada implementasi daripada metode K-means. Di sini ada potongan source code yang dimana potongan source code K-means menggunakan 3 clustering atau 3 clustering atau 3 kelas variabel. Selanjutnya merupakan proses daripada melakukan visualisasi, yang dimana proses visualisasi ini akan menunjukkan bentuk grafik daripada clustering yang dilakukan daripada 3 variabel. Yang pertama ada dari bulan, variabel label bulan, variabel jumlah peminjaman, dan ya itu aja. Nah, kemudian pada gambar potongan source code tersebut menggunakan fungsi plt scatter yang digunakan untuk melakukan scatter plot atau bentuk grafik yang berdasarkan titik X dan Y atau titik bulan dan jumlah peminjaman. Merupakan ini bentuk daripada scatter plotnya yang menunjukkan bahwa grafik X itu menunjukkan bulan dari bulan 1 sampai bulan 12, dan jumlah peminjaman itu adalah range dari 0 orang sampai 150. Nah, selanjutnya untuk demo program akan langsung diambil alih.
Dan untuk selanjutnya pada penjelasan codingan atau demo, di sini pada langkah awal yang dilakukan adalah mengimpor library dari modul. Di sini ada library Panda, ada library OS, library Matplotlib, dan library Kamins dari modul scalar cluster, ada library label encoder dari modul scalar processing, dan kemudian langkah selanjutnya adalah inisialisasi variabel, yaitu untuk membaca data dari file bernama data perpustakaan dengan file yang berekstensi Excel, dan kemudian di sini ada perintah untuk mengganti tipe data yang sebelumnya menjadi tipe data general menjadi tipe data date atau tanggal, dan kemudian di sini ada perintah untuk melakukan perhitungan pada setiap kelompok atau tiap bulan, sehingga di sini dapat dilihat 12 ada terdapat variabel bulan dan jumlah peminjaman, di mana pada masing-masing bulan terdapat jumlah peminjaman sebanyak 12 bulan di sini. Dan kemudian pada perintah berikutnya di sini terdapat n cluster sama dengan 3 dan n ini sama dengan 10, di mana n cluster ini merupakan pembagian cluster dan n ini merupakan iterasi yang dilakukan. Kemudian di sini ada comments.fit, ini perintah yang digunakan untuk menyesuaikan model dengan kolom bulan dan jumlah pinjaman. Dan selanjutnya di sini ada fungsi plot scatter, yaitu fungsi yang digunakan untuk membuat plot penyebaran sehingga dapat divisualisasikan. Dan di sini pada fungsi plot x label, yaitu membuat label pada sumbu x, yaitu pada sumbu di sini dapat dilihat bahwa nama labelnya bulan, dan pada sumbu y di sini bernama jumlah peminjaman, dan kemudian di plot title di sini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat judul pada saat divisualisasikan, dan plot show di sini untuk menampilkan si visualisasinya. Dan pada visualisasi ini dapat dilihat bahwa terdapat 3 cluster dengan range cluster tertinggi, sedang, dan terendah dengan 3 warna yang berbeda. Dengan range tertingginya di sini data 140, dan untuk range sedang di sini antara 130 sampai 110, dan untuk range rendah 110 antara 110 sampai dengan 90. Ini sekian dari Selanjutnya bab kelima, yaitu kesimpulan. Metode Kamins dalam machine learning memiliki kegunaan yang sangat penting dalam pengolahan data pengunjung perpustakaan untuk data tanggal peminjaman buku dalam setahun. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelola peminjaman buku pengunjung perpustakaan, pihak perpustakaan dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dalam mengatur stok buku, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memberikan layanan yang lebih baik. Next. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.